Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan ya. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu. Oke. Ini adalah new product Next Gen 2024. Ya, belum dirilis. Saya cuma punya satu dan masih tahap processing ya, limited edition. Jadi ini next generation dari solder tipe 936 yang station ya. 936 itu di AB ada dua. 936 di AB ada dua, sensor gerak sama sensor magnet. Ya, jadi saya jelasin. AB mulai start produksi 2018. 2018 masih semua jadulan analog, ya, tidak ada display dan lain sebagainya. Kemudian di 2019 muncullah Atmega pertama. Ya, 2019 analog Atmega full controller program, full controller program. Kemudian 2020 muncul lagi Atmega versi kedua yang sudah ada display ya, yang sudah ada displaynya, ada suara bunyi buzzer titit. Kemudian 2021 muncullah sensor gerak. Sensor gerak, kemudian upgradean dari 2018 sensor magnet itu berubah menjadi digital Atmega baca. Artinya Atmega baca itu solder sensor magnet itu multifungsi ya. Kalau misalnya Atmega bacanya rusak atau programnya rusak, solder masih bisa dipakai. Cuman tidak tampil display, tidak tampil suhu ya, suhunya tidak tampil. Jadi berubah ke analog karena ini memang perubahan dari produk 2018 muncul lagi di 2021 ya. Jadi sensor magnet itu kayaknya masih punya satu, saya tak tunjukkan jenengan. Ini di sensor magnet, ini di sensor magnet. Masih ada nggak ya? Sensor magnet. Habis kayaknya. Mohon maaf, ternyata sensor magnetnya habis. Memang kemarin kayak masih satu, terus tadi kayaknya udah ada yang ambil. Jadi sensor magnet itu multifungsi ya, karena saya bilang tadi rekondisi dari produk analog berubah menjadi semi digital ya, sehingga bisa bekerja tanpa program. Jadi basicnya di analog. IC Atmega ini dicopot atau error, soldernya masih tetap bisa dipakai. Ya. Jadi dari 2018 berubah ke 2021, loncat di 2021 karena 2019 2020 sudah diisi dengan Atmega full controller program. Ya, 2019 2020 udah terisi full controller program, akhirnya yang 2018 analog murni kasihan kalau kita anak tirikan. Kasihan. Jadi tetap kita perbaiki, kita revisi, muncullah di 2021 bersamaan dengan munculnya sensor gerak pertama kali. Jadi 2021 itu dua solder sensor gerak, full controller program dan upgradean dari sensor magnet 2018. Produk 2021. Nah, 2021 sampai 2023 saat ini dua solder itu yang berjalan. Dua jenis solder yang berjalan ditambahi dengan new product T12. Ini sekilas perjalanan produk AB ya, sekilas perjalanan. Muncul T12 di 2023 ya. T12 di 2023. Kemudian sensor gerak muncullah program baru ya, program baru. Jadi teman-teman yang punya sensor gerak produk 2021, 2022, kalau kepingin upgrade softwarenya, kirim ke tempat saya IC Atmeganya, dikirim ke tempat saya, nanti tak program ulang, tak kembalikan ke tempatin jenengan semua. Hanya saja karena full controller program, begitu dicabut IC ini selesai, saudara istirahatkan dulu. Beda dengan magnet jenengan kirim IC nih, saudara tetap bisa dipakai. Tapi kalau full controller program, begitu IC Atmega ini jenengan cabut pling dikirim ke tempat saya untuk diprogram flash ulang, saudara lerek nosek mas.
Entah itu seminggu lereno dhisik. Ya. Jadi ada plus dan minus. Ada plus dan minusnya. Oke. Itu yang model sensor gerak yang seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini malah T12 tapi yang box plastik ini. Salah. Jadi sensor gerak yang rekan-rekan yang punya produk 2021, 2022 sensor gerak model seperti ini atau model yang menyamping seperti ini tapi displaynya pendek ya. Menyamping tapi displaynya pendek. Kalau sensor gerak itu cirinya kan ini, displaynya cuma 4 digit. Jadi sensor gerak itu ada yang model memanjang seperti base, memanjang ke belakang, ada yang model seperti ini, memanjang ke samping. Pokoknya kalau displaynya cuma 4 itu berarti sensor gerak. Nah, sensor gerak ini mengalami orang Jepang hengkang ya. Jadi perubahan di 2023 itu dengan new program cepat, pompanya lebih cepat. Itu sudah beberapa box yang udah keluar ya. Ya, sudah beberapa box. Jadi nek konco-konco duwe sing model ini mau dikirim ke tempat saya IC Megane, tak program ulang, tak flash ulang dan itu free. Gratis. Cuman jenengan bayar ongkire saja. Ongkir PP loh ya. Jangan nanti baliknya juga aku yang bayar ongkire. Ya, ongkir PP jenengan aja, itu free gratis. Saya nggak narik apapun. Ya. Oke, sudah muncul sensor gerak dengan program baru. Lalu Prepare 2024 itu sama ini juga sensor gerak ya. Ini sensor gerak tapi dengan perubahan dari ini ya, perubahan dari ini ada penambahan buzzer, kemudian juga ada penambahan time slipnya itu penambahan buzzer, pertama penambahan buzzer, kemudian pergantian display OLED-nya ini jadi OLED, display layar LCD ya, OLED bukan lagi 7 segmen, kemudian ada buzzernya, terus casingnya wajib akrilik karena kalau pakai casing ini tidak cukup dan sensor gerak yang new model next generation 2024 ini tak buat mirip dengan T12, sistem pompanya juga cepat ya. Jadi sebetulnya sensor gerak ini atau sensor gerak jenengan yang sudah upgrade versi 2 itu dengan T12 nggak kalah kecepatannya. Hanya saja perbedaannya gini. Kalau station itu tahu sendirilah, ini kan ada mata solder sing disambungkan ya. Antara elemen dengan mata solder ada rongga udara. Di mana rongga udara itu biarpun cuma 1 mili diameter itu juga menghambat penyaluran panas. Seandainya sensor 936 tuh modelnya sama dengan T12, elemennya menyatu, ini yo nggak kalah cepet. Ini juga nggak kalah cepet. Kemarin dites sama Mas Denny Kurniawan ya kalau nggak salah ya. 16 detik dari 0 sampai 250 ya. 0 sampai 250. Sayangnya apa? Sayangnya itu station itu elemennya nggak menyatu. Seandainya menyatu mungkin nggak sampai 10 detik udah panas. Lek tak pikir 11-12 antara 936 versi 2AB dengan T12. Oke. Nah, di sini sedikit agak ribet pengoperasiannya, tapi sebetulnya enggak. Lek teknisi segera paham, enggak ribet ya. Oke. Rata-rata teman-teman itu kalau misalnya solder enggak panas kan bingung. Ini apa nih, iki apa nih gitu kan. Padahal sudah banyak penjelasan yang tak berikan di grup support maintenance. Ya, di grup support maintenance produk AB itu udah banyak yang tak berikan penjelasan tutorial. Nah di sini tak perjelas lagi. Ya, saya perjelas lagi. Ya, perjelasnya gimana? Ini. Begitu jenengan nyalakan ceklik ya. Begitu jenengan nyalakan nanti ada tulisannya produk AB Blitar Jawa Timur itu kayak gini. Ya. Sini ada tulisannya produk ya
Ada tulisannya produk tadi. Ya, saya ulangi. Saya nyalakan. Ada tulisannya seperti itu. Sama dengan T12 produk AB Blitar Jawa Timur. Lah, ini ada perintah di sini. Press button, tekan tombolnya, lalu tekan encoder agar heater bekerja. Apa yang dimaksud dengan encoder? Encoder itu ini mas. Ini encoder namanya, potensio encoder, potensio digital. Ini juga ditekan. Ada keterangan press button. Button tuh ini mas, tombol ini sampean tekan. Begitu sampean tekan ini, kalau ini nggak jenengan tekan, dia nggak akan panas solder. Jadi ada dua kali perintah. Pertama, press button kita tekan. Nah, begitu jenengan tekan, ya, di sini ada bar atau batangan garis ini, dia nggak akan mompa panas apabila ini nggak jenengan perintahkan untuk mompa. Tadi kan ada keterangan toh, nih. Tekan encoder agar heater bekerja. Oke, kita tekan encodernya atau kita tekan press buttonnya, kita tekan. Nah, setelah itu jenengan harus tekan ini. Kalau nggak jenengan tekan, ini nggak akan ada perintah untuk mompa suhunya kemana, nggak ada perintah. Jenengan tekan, nekane harus sampai benar-benar terlock ya, sama seperti sensor gerak harus di lock. Ibaratnya gini, kalau sensor gerak itu begitu jenengan putar potensione ngono kae kan kedip lampune toh. Kedip lampune lah. Kalau enggak jenengan tekan encoder kan berarti belum di lock tuh. Sama kayak Mas Edi kayaknya. Ini dikasih suhu 450 kok enggak panas Mas Abian. Langsung posting di grup, yang jawab teman-teman. Lah itu belum di lock kok. Jadi kan kalau solder yang ini kan jangan lupa di lock Mas. Begitu jenengan rubah sedikit aja potensio encoder, pasti 7 segmennya akan berkedip. Begitu berkedip, suhu yang jenengan setting itu nggak akan terbaca atau nggak akan terkunci. Misalnya dari suhu 200 mau dijadikan 300 tuh, saman puter sampai 300 tapi nggak jenengan lock, angkanya 300 kedip, dia tetap ngebaca suhu 200-nya. Ini encodernya kudu ditekan mas, tik gitu. Jangan tekan tik, cuman kalau ini nggak ada suara buzzernya, berarti ada perbedaan di situ ya dengan yang model ini ya. Oke, ini harus jangan tekan, nekannya jangan hanya sekali. Kadang kalau nyekan sekali, tulisan C di sini tuh masih berkedip, berarti belum terlock. Contoh misalkan ini ya, misalkan saya tekan sesaat aja, ini sudah terlock kayaknya. Nah sudah terlock ya. Terkadang ditekan sekali nggak terlock, nggak apa-apa, jangan tekan agak lama, titit gitu nggak apa-apa. Nah seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus sekali 2 kali. Yang jelas ini harus jenengan tekan supaya angka C di sini nggak berkedip. Nah, ini sudah tersetting di 243 kan, dan cepet. Nah begitu dia sudah stabil, di sini akan kelihatan bar ini mompa, dia akan gerak. Nah misalkan dari suhu 243 ya, kita mau rubah ke 455 atau 454 ya. Biasanya kalau 455 itu agak lambat naiknya, dalam artian angkanya akan agak gerak-gerak di seputaran 400 lebih, itu akan gerak-gerak. Bukan berarti soldernya nggak panas, soldernya panas tapi dipompa untuk maksimal, angkanya kayak nggak mau berhenti. Tapi yang general setting di 453, 454 itu pasti dia berhenti. Karena iki RP dipompa maksimal mas, iki sing nggak kuat, ininya yang nggak kuat. Jadi misalnya seperti ini, general setting di 455, nanti yuk bisa mencapai 455 tapi agak lambat, karena mau dipompa di 455 berat sudah. Tapi yang jenengan taruh di 454, 453 itu lebih cepat. Kayak gini kan habis saya putar nih mas. Ini harus habis saya putar kan ini, ya tak? Ini harus habis saya putar nih. Saya taruh di 454 lah ya. Lah kalau nggak jenengan tekan, iki opa nggak moco 200-an sekian tadi mas. Prinsipnya hampir mirip dengan sensor gerak sing sebelumnya, sing bokini. Hampir mirip. Ya. Nah,
Dari mode seperti ini dia memang tetap jalan, barnya tetap jalan, tapi pemompaan stabilnya di 230 sekian tadi yang kita setting sebelumnya tadi. Ini harus jenengan tekan, Mas. Begitu jenengan tekan, nanti lampu pompa di sini yang warna hijau ini akan nyala. Ya, lampu pompa kayak gini misalnya saya setting 454 ya. Saya setting 454, ini masih tulisannya C, ini masih kedip-kedip toh. Masih kedip-kedip berarti belum terlock tuh. Saya tekan ini, saya tekan. Ya, kayak gini saya tekan. Nah, nanti dia akan berubah dengan sendirinya kalau sudah mencapai batasan maksimal suhu yang kita setting. Jangan lihat bar di sini itu dia full kan? Dia full, garis di sini full, artinya dia mompa. Nah, mompa kenceng nih. Ini sudah seperti itu. Cepet toh. Memang di sini belum berubah angkanya, tapi nanti dia akan berubah sendiri di 254. Nah, kalau sudah stabil ya, bar di sini itu akan gerak-gerak, mompa, seret, jalan terus ini. Bar di sini itu akan gerak, mompa. Kayaknya ini lampunya kebalik ini masangnya anak-anak ini. Ini harusnya lampunya nyala ini. Ini pada saat mompa ini harusnya lampunya nyala kalau nggak ketarik kabel ini. Di sini kan ada dua lampu tuh, lampu biru sama lampu merah sama lampu hijau. Sini harus nyala. Tadi belum tak cek. Memang baru satu yang jadi kok. Langsung tak buat review kan jenengan pengenalan limited kayak gini ini. Ini harusnya nyala ini lampunya harusnya nyala. Bisa jadi lampunya putus atau bisa jadi kabel kan di sini ketarik nih, agak ketarik kabelnya mungkin longgar. Ya. Harusnya di sini nyala. Jadi lampu di sini warna hijau itu pertanda termo ngebaca sama dengan di sini. Sama dengan di sini. Nah, di sini ini sudah stabil. Biarpun nanti di sini berubahnya lama karena 454. Kalau di 453 dia kita lock, dia akan terlock di situ. Soalnya ini mau dipompa agak kencang sudah enggak kuat lagi. Jadi terkadang kalau settingan terlalu panas banget saya nggak kuat malah ini. Nek modulnya kuat aja jenengan pompa. Tapi yang nggak kuat adalah ini. Ini harus kepanasan loh, Mas. Jenengan bandingkan dengan yang di luaran sana. Panasnya seperti itu. Ini settingannya udah ketinggian. Nah, rata-rata teman-teman penggunaan kan nggak sampai 400-an, paling di seputaran 300 sudah cukup, 350 sudah cukup. Ini tak pol nih ini. Ini tak pol nih settingan. Dia nggak bisa naik sampai, nah ini ya 453 ya. Jadi agak lama sampai dia benar-benar stabil. Dia agak lama. Kalau udah stabil baru dia berubah sendiri angkanya. Sudah stabil dia berubah sendiri dan teman-teman rekan-rekan lihat bara itu seolah-olah nggak turun. Jadi dengan sensor magnet itu sudah 11-12. Sensor magnet kan ya stabil, Mas. Di posisi puncak itu dia stabil sensor magnet itu. Nah, ini sudah dipompa mendekati atau mirip dengan sensor magnet, sudah stabil seperti ini. Membaranya kayak nggak redup-redup. Padahal ini ada pompanya. Pompanya terlihat di mana? Terlihat di sini, Bang. Rekan-rekan terlihat di sini, Bang. Di sini. Gitu. Dia mompa enggak terus. Jadi turun sedikit naik lagi, turun sedikit naik lagi. Kalau misalkan diperlihatkan di konsumsi ampere itu berkali 2 ampere, kemudian 1,7, 2 ampere 1,8, 2 ampere 1,6. Pergerakan turun cuma sedikit. Mompa terus ini. Jadi stabil udah, ini sudah stabil. Program versi 2 ini sudah stabil. Nah, nanti kalau ada tulisannya sleep itu LCD-nya tulisannya nanti sleep sama suhu ya. Di sini nanti bergantian. Ini saya setting sleepnya agak lama. Kemudian kalau mau naruh gagang yuk tinggal jenengan tarik aja ini. Nggak perlu beli tempat dudukan gagang. Ini kan saya tutup kayak gini. Ini akrilik 3 mili. Baru nyekel HP susah. Presisi banget soalnya. Dan tak buat model seperti ini tuh apa toh? Supaya jenengan misalnya nyervis, misalnya contoh ganti SMPS-nya pena, ganti kipasnya pena.
posisinya kan bisa terlihat dari atas. Gitu loh. Tapi lek sing model seperti ini, bongkari kan agak repot, kabelnya kan pendek-pendek. Ini kan bukaan dari bawah kan. Nah kok gini kan, misalnya jenengan buka kan nggak bisa maksimal bukae kan sedikit. Loh. Ya kan? Kalau ini tutup yang atas dengan buka los, kelihatan. Kemudian nama counternya apa? Silakan order ke saya, request namanya, jenengan taruh. Mau ditaruh di belakang sini yo monggo, ditaruh di depan sini yo monggo. Nah kalau orang-orang yang kreatif biasanya ditambahi lampu RGB sendiri. Dengan kasih lampu RGB di dalamnya sini bisa di remote. Kebetulan saya stoknya nggak terlalu banyak lampu RGB, belum datang. Nah terus mau naruh nggak usah bingung, taruh aja di sini sudah, plug ini wes aman toh. Sudah seperti ini. Nah posisinya ini kan misalnya di pengiriman bisa tak tidurkan, ya toh? Bisa tak tidurkan posisi kayak gini. Nah tidurkan aja sudah untuk pengiriman. Mau dipakai tinggal naikkan aja, set, taruh di atasnya, plug, wes. Ngapain beli tempat dudukan yang mahal-mahal? Saya aja selama ini pakai gini aku raisin. Oleh jenengan isin pakai kayak gini ya tuku sing apik. Saya cuma pakai kawat ini, tempat dudukan tak bau di meja. Saya nggak gengsi kok. Nah ini sudah malah pakai akrilik nih tempat dudukannya. Ya, sudah pakai akrilik. Nah di sini juga ada keterangan seumpama di dalam gagang solder itu kan ada yang namanya elemen. Nah ini yang jadi momok teman-teman itu nggak pernah memahami bahwa perawatan solder sensor gerak itu nggak sulit. Perawatan solder seperti ini itu kan ada di dalam gagang. Di grup kan sudah tak jelasin cara ngecek elemen gimana, cara menganalisa kalau ada kerusakan gimana, pertama-tama apa yang harus dilakukan, itu kan sudah tak jelasin semua di grup support maintenance. Ya toh? Apalagi sing model kayak gini jenengan tinggal buka berak, dibuka, didelok, di tes bisa. Hanya saja hati-hati, di sini ada SMPS, ojo sampai kepegang ya. Apalagi keadaan tercolok listrik, aluminium SMPS MOSFET itu nyetrum. Ya, hati-hati. Jadi wis penak umpaman jenengan mau memperbaiki dan lain sebagainya pasti saya pandu. Pasti tak arahkan. Coba disimak grup. Kata kuncinya apa Mas Hafi? Kata kuncinya cara pasang elemen. Nah, nanti muncul. Misalnya udah tak jelasin bikin alat tester Mas. Contohnya gimana? Ketikkan di grup di kolom pencarian alat tester solder. Nanti muncul. Di situ ada contoh cara buat alat tester solder. Wis penak lho Mas, wis tak pandu. Gitu. Jadi ini mompa terus. Begitu jenengan cabut gagang solderi, berarti termo tidak tersambung toh. Begitu jenengan cabut gagang solder ini, berarti kan termo tidak tersambung kan. Kalau termo tidak tersambung ditandai dengan apa? Ditandai dengan bar ini nggak akan berjalan Mas. Garis bar ini nggak akan berjalan. Contohnya kayak gini, ini kan berjalan tuh, garis barnya kan berjalan tuh, gitu. Itu kan garis barnya berjalan kan, itu mompa kan dia mompa kan. Ini begitu saya cabut, otomatis kan sama dengan termonya nggak tersambung toh Mas. Begitu termo nggak tersambung, di sini pasti nggak ada bar. Misalkan nih, ada yang punya ini misalkan, ada yang punya ini, kemudian Mas Hafi solderku nggak panas. Itu udah terpasang belum Mas dicolokannya? Sudah Mas Hafi. Barnya jalan enggak Mas? Barnya ini loh, maksudnya garis bar ini jalan enggak? Enggak jalan. Ya wes berarti termonya pedot. Gantian elemen. Ini sudah ada penunjukan di sini. Begitu jenengan sambung kayak gini, begitu rekan-rekan sambung gagang, kalau termonya ngebaca, dia langsung mompa panasnya. Jadi arti daripada bar ini berarti untuk apa? Untuk termo, pembacaan termo. Nek termo nek tersambung berarti dia langsung membara panas. Di settingan berapa? Settingan sing jenengan atur. Kalau jenengan cabut ini, teman-teman cabut ini, tek gini, dia akan mati. Suhunya tersetting di 453, tapi barnya nggak bisa jalan karena mati. Nah, di sini lampu merah sama lampu hijau ini juga mati.
Lampu merah ini tanda 24 volt ya, lampu merah ini. Ya. Lampu merah ini tanda 24 volt, lampu hijau ini tanda termo tersambung atau pompa. Jadi kalau seandainya lampu hijau ini nyala, lampu merah nyala, ya, lampu hijau nyala, lampu merah nyala, ya, lampu hijau nyala sekali lagi, lampu hijau nyala, lampu merah nyala, berarti kan ada tegangan 24 volt, termonya juga menyambung. Lek saudara nggak panas, opone masing rusak. Kalau saudara nggak panas, jenengan sudah bisa narik kesimpulan. Oh iya, lampu neng kene 24 volt ada. Berarti di sini ada 24 volt dong. 24 volt itu masuk kemana? Masuk ke heater dong. Heater itu nomor berapa? Heater itu nomor 1 dan 2 dong. Lah, nomor 1 dan 2 coba tak tes pakai AVO. Oh, nomor 1 dan 2 elemennya nggak nyambung ya. Ya udah tahu toh, udah pasti mati. Jadi sudah tak kasih keterangan di sini. Dengan istilahnya paham penjelasan saya. Lampu merah ini lampu 24 volt. Lampu hijau di sini ini mungkin penyambungannya kebalik atau kabelnya ketarik mungkin tadi pas perakitan mungkin ya, harusnya nyala tadi. Ini kan nggak nyala, yang nyala cuma merah doang, yang hijau ini enggak. Nah, ini sudah ada keterangan dua-duanya di sini. Lampu hijau itu termo, lampu merah itu 24 volt. 24 volt di sini mengarah kemana? Mengarah ke elemen. Lah kalau misalnya hijau dan merahnya nyala, tapi ini nggak panas, berarti yang putus tinggal apa? Heaternya. Heaternya putus berarti nggak ada panas. Nah kalau jenengan colok ke sini celek gitu, di sini nggak ada bar jalan, barnya nggak jalan, maksudnya garis di sini nggak jalan, terus lampu hijau di sini juga nggak jalan. Sing putus apa? Sing putus bagian termonya. Termo putus 24 volt ya nggak muncul. Termo putus 24 volt juga nggak muncul. Nah ini slip ini. Ini slip toh? Nah ini slip. Begitu saya colok nanti dia akan on kembali. Ya. Tinggal naruh plug, wes. Nanti dia ngeslip, begitu ngeslip, saudara nggak akan panas. Ini mompa ini mompa. Langsung begitu tak colok, termonya ngebaca, harusnya di sini lampu hijaunya nyala. Ini langsung membara loh. Pompanya cepet. Pemompaannya cepet. Ini sudah versi kedua. Program versi kedua. Mau diturunkan misalnya dari suhu 453 mau diturunkan ya tinggal puter aja. Selama diputer kalau lampu kalau tulisan C-nya berkedip itu berarti belum di lock. Ya, kalau C-nya berkedip itu berarti belum di lock. Nah, nanti kalau sudah jenengan lock, derajat C itu akan nyala terang, kemudian lampu bar di sini itu dia akan mati pet dulu, bukan mati ya, akan turun terus sampai suhu menuju 200 yang jenengan setting. Begitu nanti 200 itu sudah matching, sudah suhunya oke, baru dia akan mompa. Kayak gini kalau saya tekan, ini saya tekan. Nah, ada suara buzzer didididit. Nah, dia akan turun di 200. Turun terus sampai 200. Ya. Artinya bar ini nggak akan gerak. Tapi nanti kalau sudah di bawah 200 dia akan mompa lagi, menyetabilkan di mana? Di 200. Kita tunggu sebentar. Ini masih proses penurunan. Nanti pada saat dia sudah stabil, bar berjalan, lampu di sini nyala. Lampu di sini. Ini karena lampunya salah penyambungan atau ketarik kabelnya, jadi nggak nyala. Nah sekarang kalau sudah 200, ini akan kerja, ini akan gerak ini loh, ya menyetabilkan lagi, dorong terus ini, dorong terus. Kalau dipompa di atasnya pasti dia akan full sesaat. Ini 200, misalkan saya rubah ke 250, ya saya rubah di 250 nih, ya. Begitu saya tekan nanti dia mompa penuh, mompa dulu, seret, cepet. Setelah mencapai 250 baru dia stabil. Kayak gini, saya setting 250, harus saya lock dulu, Nah, begitu di lock dia akan mompa, seret, kecepatan penuh istilahnya, fast lah. Nah, nanti dia begitu sudah mencapai 250 dia turun, dia akan mompa penyetabilan. Ini udah 250 ini. Ini
Ini 250, cuman nggak kelihatan memang merah sedikit. Nah, baru dia nih menyetabilkan tuh ini. Loh, ya. Ini udah meleleh. Ini udah menstabilkan itu. Loh ya, loh, news. Gak kita ya, ini ya. Ayo. Nah ini news nih. Oke, ini review sedikit tentang Next-Gen 2024 Limited Edition. Ini belum ada yang punya juga, masih tak simpen. Masih saya simpan untuk tipe ini. Saya juga belum potong banyak, tadi cuma potong 3 yang sudah jadi 1. Yang 3 masih dalam bentuk box ya. Jadi sekilas perjalanan solder di AB itu seperti yang tak ceritakan tadi. Jadi saya juga tidak mau menganaktirikan 936, gimana supaya 936 itu juga terpompa mendekati minimal T12. Kalau dari sisi kecepatan masih cepat T12, masih cepat T12 ya. Karena elemen ini menyatu dengan mata soldere. Nah, supaya saya tidak, teman-teman yang punya 936 juga nggak merasa, aduh sudah ada yang baru nih, nggak merasa ya apa ya, istilahnya nggak merasa dikucilkan. Saya juga mikir, jangan sampai kita tuh ibaratnya peribahasa kacang lupakan kulitnya gitu loh. Saya juga tetap 936 itu ibaratnya sejarah saya mulai merintis, yuk pangga tak pikir nih. Terus yang model ini itu kan model yang gagangnya mudah didapat, elemennya juga banyak gitu. Tapi T12 itu kan agak sulit barangnya. Apalagi dengan regulasi pemerintah sekarang, AliExpress kita sudah nggak bisa lagi loh. Retail kecil seperti kita ini mau order langsung udah nggak bisa. Yang bermain nanti perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar mungkin yang punya PT, punya CV, punya modal besar, itu bisa ngakses, baru kita belinya ke mereka. Mungkin ya, ini hanya prediksi aja, saya tidak tahu. Dan siapa pemimpin kita di tahun depan, regulasinya bagaimana kita juga nggak tahu. Gitu loh. Ya dijalani aja lah, apa yang bisa kita lakukan ya jalani aja. Entah siapapun yang nanti bakal jadi pemimpin ya kita dukung gitu. Mudah-mudahan banyak pro ke kita, nggak menyulitkan teknisi. Harapan saya juga gitu, karena bahan-bahan saya juga banyak imporan. Nek bisa itu bahan mentah diimpor, tapi di Indonesia dijadikan barang jadi mateng gitu loh. Jadi mentahnya aja kita ngimpor nggak apa-apa. Nanti di Indonesia kita rakit, banyak UMKM yang bisa berjalan, banyak usaha-usahawan kecil yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, duitnya muternya akeh ning Indonesia, Mas. Ngono lho. Ya. Oke, sudah hampir maghrib, jam 5 lebih 23 menit. Ini aja sedikit review tentang Next generasi 2024 solder sensor gerak tipe 936 ya. Tipe 936 dengan new casing, kemudian OLED, kemudian ada keterangan-keterangan tadi yang tak sebutin. Buzzer juga ada, cara pengoperasian juga ya. Dan simple, apa namanya, hanya penambahan tombol press button sama lock suhu aja. Dari kondisi, sekali lagi dari kondisi mati seperti ini ya, kondisi mati saya nyalakan. Di sini ada keterangan produk AB Blitar Jawa Timur. Press button, tekan tombolnya, kemudian tekan encoder agar heater bekerja ya. Langkah selanjutnya adalah jenengan tekan ini press buttonnya. Setelah ditekan press button, nah di situ kok ada suhu, Mas Abi? Itu suhu sisa. Suhu sisa di sini masih panas tadi, suhu sisa, makanya di sini turun kan suhunya, bukan naik loh. Itu turun, suhu sisa. Berarti sama sudah tahu kayak gitu, ojo dipegang, Mas. Ini masih ada panas. Ojo dipegang, ini masih ada panas. Ya. Ojo dipegang. Ini masih ada suhu sisa, biarpun ini turun. Nah, baru ditekan lagi. Tek. Nah, nanti dia mau naik. Loh, naiknya juga cepet. Udah, langsung naiknya cepet, langsung full. Setelah stabil baru dia turun, baru dia gerak-gerak. Terima kasih, sehat selalu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.